Saham Juventus melonjak setelah perusahaan kripto Tether jadi pemegang saham. Saham Juventus naik 1,56% usai perusahaan kripto Tether umumkan kepemilikan saham minoritas di Juventus. Saham klub sepak bola Italia itu melonjak pada Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Kenaikan saham Juventus terjadi setelah perusahaan kripto Tether mengakui menjadi pemegang saham minoritas, tanpa ungkapan nominal sahamnya. Saham Juventus naik 1,56% pada Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025, berdasarkan data di Yahoo Finance. Adapun Juventus yang berkantor pusat di Turin dikendalikan oleh keluarga Agnelli dari Italia melalui perusahaan investasinya Exor yang memegang 64% saham di Juventus. Exor sendiri belum memberikan komentar soal kepemilikan Tether di Juventus. Melalui situsnya, Tether menuturkan, investasi di klub yang tercatat di Milan itu memiliki sifat strategis karena saham Juventus naik 4,7% pada volume besar. Dengan demikian, nilai pasar Juventus menjadi 940 juta euro atau setara 988 juta dolar Amerika Serikat, jumlah itu sekitar 16,07 triliun rupiah. Asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.270. Ungkapan CEO Tether Paolo Ardoino di platform X yang dahulu bernama Twitter. Juventus yang telah dikendalikan oleh keluarga Agnelli selama 1 abad harus mengumpulkan sekitar 900 juta euro atau 945,45 juta dolar Amerika Serikat dari pemegang sahamnya selama 6 tahun terakhir dalam 3 operasikan penarikan tunai terpisah untuk memperkuat neraca keuangannya. Perusahaan itu melaporkan rugi hampir 200 juta euro hingga tanggal 30 Juni. Tether telah muncul sebagai kekuatan dominan di pasar stablecoin yang sedang berkembang pesat, yang dirancang untuk mempertahankan nilai konstan dengan dipatok pada mata uang tradisional, dan menawarkan kepada pengguna cara untuk memindahkan uang antar mata uang kripto tanpa terpapar perubahan harga. Sejalan dengan investasi strategis kami di Juventus, Tether akan menjadi pelopor dalam menggabungkan teknologi baru, dengan industri olahraga yang mapan, ungkapan Ardoino dalam pernyataan perusahaan. Setelah mendominasi lanskap sepak bola Italia selama hampir 1 dekade hingga 2020, Juventus dilanda skandal akuntansi yang terkait dengan perdagangan pemain dan pembayaran gaji, yang konsekuensinya termasuk larangan kompetisi Eropa musim lalu. Bianconeri saat ini berada di peringkat kelima dalam klasemen Serie A Italia dan berada dalam babak play-off babak sistem gugur Liga Champions dengan PSV Eindhoven. Sebelumnya, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street beragam pada perdagangan Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Indeks S&P 500 sedikit berubah jelang akhir pekan setelah kinerja yang kuat pekan ini seiring investor mempertimbangkan berita terbaru tentang perdagangan global dan inflasi. Kami kutip dari CNBC, Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025, indeks Dow Jones turun 165,35 poin atau 0,37% ke posisi 44.546,08. Indeks S&P 500 terpangkas 0,01% menjadi 6.114,63. Indeks Nasdaq naik 0,41% dan ditutup ke posisi 20.026,77. 3 indeks acuan di Wall Street mengakhiri pekan ini di zona hijau. Hal ini karena sentimen membaik setelah investor memperoleh kepastian lebih mengenai rencana tarif Presiden AS Donald Trump. Sementara itu, data inflasi baru ternyata lebih konstruktif daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Pelaku pasar juga mengabaikan data yang dirilis pada Jumat pekan ini mencerminkan penurunan 0,9% dalam penjualan retail pada Januari, dan lebih buruk dari perkiraan Dow Jones untuk penurunan 0,2%. Pada pekan ini, indeks S&P 500 naik sekitar 1,5%. Sementara itu, indeks Dow Jones menguat 0,6%, dan indeks Nasdaq bertambah 2,6% selama sepekan. Sebagian besar kenaikan indeks acuan utama pekan ini terjadi pada Kamis setelah Donald Trump menandatangani memorandum tentang rencana untuk mengenakan pungutan pada barang-barang dari negara-negara yang mengenakan bea atas produk-produk AS, alih-alih menerapkan tarif langsung. Sentimen tampak tenang setelah laporan indeks harga produsen pada Januari yang dirilis pada Kamis pekan ini, serta laporan indeks harga konsumen yang dirilis Rabu menunjukkan pembacaan yang lebih rendah untuk indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi. Indeks harga personal consumption expenditure (PCE) yang akan dirilis akhir bulan ini menjadi pengukur inflasi pilihan The Federal Reserve. Sepertinya ekonomi dan inflasi tidak melaju kencang yang menyebabkan tekanan pada suku bunga, ujar Chief Portfolio Northwestern Mutual Wealth Management Company, Matt Stuckey. Ia menuturkan, penurunan imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun baru-baru ini memperbaiki cakupan, tetapi juga menaikkan harga aset di sisi ekuitas karena dinamika korelasi itu. Imbal hasil Treasury bertenor 10 tahun terus merosot pada Jumat pekan ini yang baru-baru ini turun hampir 5 basis poin menjadi 4,478%.